Saudara, seluruh pemain timnas Jepang yang berjumlah 27 orang sudah mengikuti latihan di lapangan Senayan, Jakarta. Termasuk pemain Jepang yang berlaga di Liga Primer Inggris, yaitu Wataru Endo yang bermain di Liverpool dan Kaoru Mitoma, pemain sayap Brighton and Hove Albion. Selain Endo dan Mitoma, pemain lain seperti Takumi Minamino dan Yuto Nagatomo terlihat dalam latihan terbuka kemarin. Pemain Jepang terlihat santai dalam persiapan melawan timnas Indonesia. Latihan umpan pendek di antaranya pemain juga sempat terlihat kemarin. Menurut rencana, Jepang akan kembali menggelar latihan sore ini sebelum menghadapi timnas Indonesia besok. Pemain timnas Jepang juga diagendakan menjajal rumput Stadion Gelora Bung Karno yang akan menjadi venue pertandingan Jumat malam. Dalam latihan kemarin juga terlihat penjaga gawang andalan Jepang keturunan Ghana, Zion Suzuki yang berlatih khusus bersama pelatih kiper timnas Jepang. Zion Suzuki yang saat memperkuat Parma kemungkinan akan kembali dipercaya pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, untuk menghadapi Indonesia. Dan saudara, sejak latihan hari pertama, kehadiran timnas sepak bola Jepang yang bertabur pemain bintang dipenuhi penggemar sepak bola Indonesia dan warga Jepang yang berada di Jakarta. Banyak pemain Jepang yang memang bermain di liga bergengsi di Eropa. Beberapa pecinta sepak bola Indonesia terlihat berupaya mendapatkan tanda tangan pemain bintang di timnas Jepang. Dan saudara, keakraban pelatih timnas Shin Tae-yong dengan para pemainnya terjadi saat latihan di Stadion Madia jelang pertandingan melawan Jepang. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, tampak keakraban STY bersama sejumlah pemain seperti Rizky Ridho, Ivar Jenner, Rafael Strijk, dan juga Pratama Arhan. Video yang diunggah STY mendapatkan banyak komentar tak hanya dari warganet, melainkan juga dari punggawa timnas. Pemain belakang Miss Hilgers sampaikan permintaan maaf karena tidak bisa memperkuat timnas melawan Jepang dan Arab Saudi karena belum pulih dari cedera. Dalam unggahan berbahasa Indonesia, Miss Hilgers menyampaikan, "Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Semoga Indonesia meraih poin di kedua pertandingan ini." Miss Hilgers absen saat timnas Indonesia menjalani 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cedera hamstring Hilgers ini kembali kambuh saat Twente jumpa Ajax Amsterdam. Kondisi ini membuat pemain berusia 23 tahun itu fokus pemulihan di Belanda. Dukungan diberikan pemain timnas Indonesia untuk Miss Hilgers. Mereka berharap Hilgers dapat segera pulih dari cederanya. Ya, mungkin kalau Miss absen karena cedera ya kita harus support karena ini kan masih panjang dan dia juga punya karir yang panjang, jadi harus support. Jangan ada cacian atau apapun karena semua pemain yang ada di sini akan berikan yang terbaik buat Indonesia. It's unfortunate he can't join us, especially because these are 2 important games and he could make a debut in GBK. So I believe he is of course sad about it, but we are professional athletes and our body is the most important. So if he believes for him for the future is the most important to get back healthy, then we have to respect the decision. Let's hope a speedy recovery for Messi. Saudara, Jay Izzes berpeluang kembali mengemban tugas sebagai kapten skuad Garuda saat jumpa Samurai Biru pada Jumat malam. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan Jay Izzes akan menjadi kapten di laga Indonesia kontra Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat malam.
Sumarji menilai ia dan pelatih Shin Taeyong memandang pemain Venezia itu sosok yang paling layak mengemban tugas kapten karena ketenangannya, kematangannya, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Saudara, faktor penting apa saja yang harus dipersiapkan timnas melawan tim kuat Jepang? Kami akan berbincang dengan pengamat sepak bola Kusnaini. Bungkus, terima kasih atas waktunya. Bungkus, kalau kita lihat ini jelang laga besok, Hilhurst absen. Tapi ada Kevin Dix yang dipastikan akan debut dalam kekuatan timnas. Ini nantinya akan seperti apa saat bertemu Jepang besok hari? Iya, meskipun kita tahu kualitas Kevin Dix ya, bahkan dia juga pernah main di ajang sekelas Liga Champions, tapi kita belum tahu apakah dia akan langsung dimainkan sebagai starter, karena dia ini baru sekali ini akan bermain untuk tim nasional. Biasanya pemain yang baru bergabung dengan tim itu biasanya masuk dari bangku cadangan setelah dia melihat dulu situasi di lapangan. Kan kita juga masih punya Rizky Ridho ya, pemain yang sudah sangat berpengalaman, juga pernah menjadi kapten tim nasional. Jadi soal peran Kevin Dix saya pikir nanti akan sangat bergantung kepada situasi pada saat latihan terakhir, sejauh mana Coach Shin Taeyong melihat kebutuhan tim terhadap Kevin Dix. Bisa jadi misalnya dia bermain dengan 3-4-3, tapi Kevin Dix tidak main sebagai bek tengah kanan, tapi sebagai wing back kanan. Itu juga mungkin ya. Bisa juga dia bermain sebagai bek tengah kanan, karena emang dia punya kemampuan bermain sebagai full back kanan, bek tengah kanan, atau bahkan sebagai wing back kanan. Jadi opsinya sekarang semakin banyak bagi Coach Shin Taeyong. Ada tambahan opsi untuk Shin Taeyong walaupun memang Hilhurst absen dalam laga besok. Ini kan juga faktor kepercayaan diri, jadi perhatian juga untuk Coach Shin Taeyong. Yang Anda lihat ini dengan 28 pemain yang sudah berlatih, ini seperti apa optimisme dari Coach Shin terhadap para pemain besok? Iya, Coach Shin ini kan pelatih yang sangat berpengalaman ya, pernah membawa tim Korea juga main di Piala Dunia, jadi bertemu tim sekelas Jepang bukanlah hal yang terlalu silau bagi dia ya. Dia sudah pernah berhadapan dengan tim sekelas Jerman, jadi dia sudah tahu bagaimana cara menghadapi Jepang. Dan saya pikir dia juga sudah punya game plan bagaimana meredam kehebatan Jepang. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemain menerjemahkannya di lapangan, karena game plan itu nanti pada akhirnya yang menerjemahkan di lapangan kan pemain. Dengan kualitas pemain yang kita miliki saat ini, mestinya game plan yang disiapkan oleh pelatih bisa diterjemahkan dengan baik. Kita sudah melihat bagaimana tim ini mampu menahan tim sekelas Australia dalam pertandingan yang cukup sulit ketika kita menjadi tuan rumah. Nah, mudah-mudahan lawan Jepang ini pertandingan yang juga tidak kalah sulit. Kita seharusnya mudah-mudahan ya bisa menerjemahkan game plan dari pelatih itu dengan permainan yang baik juga di lapangan dan menghasilkan hasil yang menggembirakan, minimal mendapatkan poin. Jadi artinya memang sudah punya game plan dan juga skenario-skenario jitu untuk laga besok gitu ya? Iya. Jadi menurut saya paling penting itu nanti pelatih pasti akan berusaha membuat dua pemain sayap Jepang yang sangat berbahaya. Jepang ini punya dua wing yang sangat berbahaya, Kubo di kanan, kemudian Mitoma di kiri. Nah, ini ancaman bagi pertahanan Indonesia. Karena itu dua pemain yang mengisi posisi kiri dan kanan, kalau dalam formasi 3-4-3 kan di kanan kita punya Rizky Ridho atau punya Kevin Dix, di kiri kita mungkin punya Justin Hubner, ditambah di kiri mungkin ada Calvin Verdong juga. Itu dua pemain ini harus saling bahu-membahu mengawasi pergerakan pemain-pemain sayap Jepang yang sangat berbahaya. Nah, kemudian juga gelandang-gelandang kita juga tidak kalah pentingnya, harus mampu meredam permainan cepat Jepang dari lapangan tengah, dan ketika terjadi situasi di dalam kotak penalti harus mewaspadai second ball, karena pemain-pemain Jepang ini sangat pintar memanfaatkan second ball, entah itu melalui Ritsu Doan, melalui Minamino. Banyak gol-gol Jepang lahir dari situasi second ball, di mana pemain-pemain tengahnya memanfaatkan peluang itu dengan baik. Jadi mudah-mudahan gelandang kita yang akan dipimpin oleh Tom Hai, kemudian di sana mungkin juga akan ada pemain lain seperti Nathan Chuaon, mungkin juga akan ada Ricky Kambuaya. Kita tahu kualitas mereka cukup baik, tapi pemahaman terhadap situasi di lapangan, terutama second ball, itu harus lebih dioptimalkan. Bungkus, kalau kita lihat kan juga sebelumnya Jepang lawan Australia ini kan tahan imbang gitu ya, imbang. Dan juga Indonesia melawan Australia juga imbang. Ini apakah memang dengan imbangnya Indonesia ini juga punya kekuatan yang sama gitu untuk bisa melawan Jepang besok? Apalagi tambah Kevin Dix kan besok juga debut. Iya, betul. Seandainya saja sepak bola itu matematika, maka kita akan sangat beruntung ya.
Jepang ditahan oleh Australia, kita menahan Australia. Artinya kita minimal menahan imbang Jepang. Itu seandainya sepak bola adalah matematika. Tapi sayangnya sepak bola bukan matematika. Yang kita hadapi adalah Jepang yang dalam 15 pertandingan terakhir 12 kali menang, hanya 2 kali kalah, sekali imbang. Dan ini tim yang saat ini sangat produktif. Mereka mencetak 15 gol, hanya kebobolan 1 gol. Kita harus sangat waspada terhadap permainan cepat Jepang yang kemudian seperti yang saya bilang tadi, mereka selalu pintar memanfaatkan peluang-peluang yang muncul dari situasi second ball. Itu yang harus kita awasi dari permainan Jepang. Harus diawasi permainan Jepang. Dengan masuknya Kevin Dix ini, starter timnas ini akan berubah banyak nggak kira-kira, Bungkus? Saya sih menduga tidak akan berubah dari formasi 3-4-3, tetap ya menurut saya 3-4-3. Mungkin kiper jelas Martin Paes, kemudian kalau disebut bahwa Jai Ijes akan menjadi kapten tim, artinya dia akan menjadi bek tengah utama. Nah di kiri kan mungkin Justin Hubner yang sudah kembali. Nah di kanan ini yang menarik, apakah akan diisi oleh Rizky Ridho atau langsung Kevin Dix. Dugaan saya sih Rizky Ridho yang akan menjadi starter di kanan ya. Kemudian di wing kanan ada kemungkinan Kevin Dix atau mungkin juga Yakob Sayuri. Kemudian di tengah seperti biasa ada Tom Hai dibantu oleh Nathan Chuaon, di kiri ada Calvin Verdong. Kemudian yang menarik di depan mungkin Rafa akan didampingi di kiri oleh Orat Mangun dan di kanan mungkin oleh Eliano. Mungkin ya, tapi seperti yang saya bilang tadi semuanya sangat ditentukan oleh penampilan dan persiapan terakhir saat latihan terakhir. Boleh jadi nanti wing kanan bukan diisi oleh Eliano tapi misalnya oleh Yakob Sayuri, sementara di posisi wing back kanan diisi oleh Kevin Dix. Semua masih mungkin terjadi. Baik, terima kasih. Kita sama-sama berharap dan juga optimis gitu ya kalau besok timnas Indonesia bisa mendapatkan poin jelang saat laga melawan timnas Jepang. Terima kasih pengamat sepak bola Bungkus Naini. Terima kasih, salam sehat.